wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubazziluna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talibatina wa talibatina min yaumina hatta ila yaumil akhirah. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amat. Alladzi qad an'amana ilaina bi ni'amin katsirah wa khususan qad an'amana bi nikmatil iman wa nikmatal islam wa nikmatas sihah wa nikmatal farad wa nikmatal ibadah wa nikmatal ukhuwah wa nikmatat ta'allum wa talabul ilm. Falhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, ketua majelis ta'lim Ibu Sud, yang tentu juga sama-sama kita hormati yang menanggung jawab Ibu Sud, berarti ya, ketua takmir masjid Ustadz Imam Fatur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi usianya insyaallah. Yang tentu saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mungkin di antara ibu-ibu ada yang jadi ketua RW, ketua RT, atau bahkan mungkin banyak lagi posisi-posisi di lingkungan perumahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas ridho dan berkat rahmat Allah, atas izinnya lah alhamdulillah pagi hari ini saya pribadi bisa berkesempatan bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian. Saya mau tanya dulu nih sebelum lanjut. Saya kelihatan nggak oleh yang belakang? Kelihatan sih Ustaz, tapi sambil gini-gini. Saya mungkin mohon izin ya ibu-ibu ya, sambil berdiri mungkin satu waktu sambil jalan-jalan, atau mungkin sambil waktu nanti duduk kembali, supaya saya bisa berlaku adil kepada ibu-ibu semuanya. Artinya ini adalah acara kita bersama, jangan sampai yang menikmati yang di depan saja gitu kan, sementara yang belakang kurang begitu menyimak karena praktis hanya mendengarkan suara. Orang kan kalau belajar katanya punya 3 senjata ya. Pertama matanya,
telinganya, lalu gerak tubuhnya dia, itu adalah senjata gitu. Lalu kalau kemudian senjata itu tidak dipakai, kayaknya saya khawatir jadi orang zolim ya, tidak memfasilitasi ibu-ibu sekalian untuk bisa nyaman bertolabul ilmi pagi hari ini. Jadi mungkin jadi nanti saya izin mohon berdiri juga kan jalan-jalan insyaallah. Tapi mudah-mudahan insyaallah tidak mengurangi segala sesuatunya. Sebelum saya lanjut, saya mau cek dulu ibu-ibu nih. Coba tengok kanan dan kirinya ibu-ibu sekalian. Dia tengok, udah? Sudah? Oh. Kan perintahnya Ustadz ditengok, ya udah tengok balik lagi, oke. Baik, sekarang sesudah ditengok dilihat ini orangnya sudah saya kenal atau belum ya? Belum. Kalau di antara ibu-ibu yang kanan kirinya belum kenal, saya kasih kesempatan kenalan dulu sekarang. Silahkan. Oh, udah kenal. Kalau udah kenal, alhamdulillah. Sudah belasan tahun Pak, saya jadi tetangganya. Oke. Sudah hafal betul Pak. Baik. Kenapa saya meminta ibu-ibu untuk mengenal orang yang ada di samping kanan kirinya? Karena bisa jadi orang yang di samping kanan kiri kita itu yang nanti akan menolong kita di yaumil akhir. Bisa jadi orang yang ada di kanan kita, kiri kita adalah orang yang nanti akan protes sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ingin sama-sama di surga bersama mereka. Kita nggak tahu ya siapa yang di antara kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita semua pasti berdoa mudah-mudahan semua kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara kita tidak ada yang bisa mendeklarkan, menjamin saya pasti masuk surga, kan nggak ada ya. Meskipun itu menjadi cita-cita bersama kita. Bisa jadi ada di antara kita yang masuk ke surga lebih awal ternyata adalah orang di samping kanan kiri kita. Lalu kemudian dia ingat bahwa satu waktu pernah ngaji bersama di Masjid Raya Talaga Kahuripan ini. Ya Allah, saya nggak ridho, nggak rela dia nggak ada di surga. Masya Allah. Nanti akan kita lihat hadisnya bersama ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya sudah kenal ya? Pasti ya sudah kenal ya? Oke. Kalau buktinya sudah kenal, saya minta salaman dulu sekarang. Salaman. Salaman. Ustadz, kenapa sih harus salaman? Kan udah kenal. Kenapa sih harus salaman? Kan udah kenal Ustadz, setiap hari ketemu. Setiap hari ngobrol. Oke. Kenapa saya minta ibu-ibu bersalaman dulu, bermusafahah dulu, supaya mengawali taklim kita pagi hari ini, minimal kita dengan orang yang ada di samping kanan kiri kita bersih dosanya. Karena di antara kebaikan, di antara fadilah orang yang bersalaman itu adalah, atau orang yang bermusafahah itu adalah terhapusnya dosa orang yang bersalaman itu. Masya Allah. Alhamdulillah ya, minimal dengan kanan kiri kita, saya nggak punya dosa ya sama kamu ya, kita ikhlaskan, kita saling memaafkan insya Allah. Mudah-mudahan dengan mengawali dengan hati yang bersih, sehingga akhirnya ilmu Allah Subhanahu wa taala betul-betul masuk ke dalam relung hati kita insya Allah. Maka untuk lebih menambah keberkahan acara kita dan taklim kita pagi hari ini, ibu sekalian, mari sama-sama kita awali dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala menyertai kita pada kesempatan pagi hari ini. Kebaikan sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu orang, satu kelompok manusia berkumpul di satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dibacakan di situ ayat Quran, ditadaburi di situ Al-Quran. Kata Nabi, illa nazalat alaihimul
malaikah, kecuali akan turun kepada manusia itu, kumpulan orang-orang itu malaikat dengan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wa dzukira fi man indah, bahkan tidak hanya mendapatkan rahmat, nama-nama setiap kita seorang-seorangnya dicatat oleh Allah dan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan karena kita sedang berkumpul di rumahnya Allah, mudah-mudahan itu menjadi salah satu kebaikan yang kita dapatkan pagi hari ini insyaallah. Lafaz basmalah yang kita bacakan tadi mudah-mudahan menjadi penambah ikhtiar berkah Allah, rahmat Allah menyertai kita insyaallah. Baik, tadi disampaikan oleh ibu pembawa acara, Ustadz waktunya sampai 10.45, berarti waktunya cuma 45 menit nih ya. Betul ya? Maka 45 menit ini berarti harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pertama, saya ingin mengingatkan kita semua, dan kita semua tentu ya yang hadir di sini, agar tidak henti-hentinya kita menitipkan doa buat Al-Aqsa, buat Palestina. Yang kita tahu ya, hingga hari ini sudah berarti menginjak hari yang ke-20, hampir 3 pekan, bahkan hampir 1 bulan. Kita berhutang budi sama saudara-saudara kita di Palestina. Kita berhutang budi sama mereka, sama anak-anak yang sekarang menjadi korban, menjadi ibu-ibu yang menjadi korban. Sudah lebih dari 9.000. Kita berhutang budi kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lah yang sekarang menjadi tameng kita untuk mempertahankan Al-Aqsa. Kenapa? Karena Al-Aqsa itu sejatinya adalah warisan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada kita, umatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang beban itu ditanggung oleh saudara kita yang ada di Palestina. Kata Allah dalam surat Al-Anbiya, "Walaqad katabna fiz zaburi ba'da dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Sudah ditetapkan oleh Allah semenjak dulu fiz zaburi, baik itu di dalam kitab Zabur, ba'da dzikri, sesudah ditetapkan annal ardo, bahwa bumi yang suci ini yang dimaksud oleh para mufassir adalah Al-Aqsa, Palestina. Yarithuha, diwariskan oleh Allah ibadiyas salihun, kepada siapa? Hamba-hambanya yang saleh. Artinya itu adalah warisan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Tentu sebagaimana lazimnya warisan itu tidak boleh kemudian hilang dari diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan selalu pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana insyaallah. Dan mudah-mudahan wasilah doa kita, bantuan kita, mungkin donasi kita insyaallah, mudah-mudahan menjadi bagian dari salah satu bentuk perjuangan kita insyaallah, yang nanti suatu saat Allah akan tanya, sudah apa yang kamu lakukan buat Al-Aqsa? Apa yang sudah kamu lakukan buat mempertahankan warisan yang sudah aku wariskan kepada kalian? Setidaknya kita sudah punya jawaban di hadapan Allah bahwa ada doa yang kita selipkan buat Al-Aqsa. Ada bantuan meskipun tidak banyak yang saya miliki, yang saya donasikan, saya infakkan. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari cara kita menunaikan kewajiban kita kaitannya dengan Al-Aqsa insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang disampaikan, insyaallah pagi hari ini kita akan sedikit mengkaji bersama kaitannya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala maupun ayat-ayat Allah yang lain yang ada di sekitaran kita insyaallah. Nah, mudah-mudahan 45 menit yang Allah hadiahkan kepada kita pagi hari ini untuk sama-sama mengkaji Al-Quran, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkahi. Baik, saya mau mulai dari rangkaian ayat ini. Ustadz, nggak kelihatan, kecil banget. Tenang, saya akan bacakan. Dari sinilah muntolaknya, dari sinilah titik tolak kita, kajian kita, reuni bersama keluarga di surga insyaallah. Ini adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf. Allah gambarkan bagaimana kisah yang akan dialami oleh setiap insan. Mudah-mudahan kita mengalami episode kehidupan yang baik tentu insyaallah.
Di ayat ini, ibu-ibu sekalian, Pak Agus mohon maaf ya. Oke, ini Pak Agus ngikuti saya jadinya gitu. Wa nada ashabul jannah ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adzana muadzdhinun bainahum al-la'natullah 'alaz zalimin alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha ibajaw wa hum bil akhirati kafirun. Ini poinnya. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Insyaallah. Ini adalah episode yang Allah gambarkan tentang apa yang terjadi nanti di yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah setiap orang akhirnya mendapatkan makom mereka, mendapatkan tempat kembali mereka. Ada yang dimasukkan ke dalam surganya Allah, ada yang Allah benamkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba ada seruan, ada panggilan dari siapa? Wa nada ashabul jannah ashabun nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuka haqqan. Kata para penghuni surga, mereka beruzar kepada para ahli neraka yang ada di tempat lain di sebelah mereka. Apa yang disampaikan oleh ahli surga? An qad wajadna ma wa'adana rabbuka haqqan. Kata para penghuni surga, alhamdulillah, kami sudah mendapati apa yang Allah janjikan, apa yang Rabb janjikan kepada kami dengan sebenar-benarnya. Bahwa para penghuni surga Allah kelilingi dengan nikmat-nikmatnya yang luar biasa. Lalu, apakah kamu sudah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kamu di neraka? Kata para penghuni surga itu. Lalu jawab mereka apa? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kata para penghuni surga, kalau bahasa sederhana kita, bro, sis, kamu udah mendapatkan belum janji Tuhan? Janji Tuhan tentang bagaimana akibat yang didapatkan oleh para penghuni neraka. Kata mereka apa? Na'am. Ya, saya sudah mendapati sekarang bagaimana menderitanya menjadi penghuni neraka. Yang menarik, Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya selain dialog antara dua orang itu, ternyata ada orang yang lain. Siapa dia? Ada golongan yang ketiga. Rupanya golongan ini itu tidak ada di sini, tidak ada di sini, tidak ada di surga, tidak ada di neraka. Ustadz, di mana kalau begitu mereka? Wa bainahuma hijab. Dan di antara surga dan neraka itu ada penghalang, ada pembatas. Pembatasnya itu amat tinggi. Maka disebutlah wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Rupanya pembatas itu yang tinggi itu ternyata memang Allah sediakan. Buat siapa? Buat mereka yang amal kebaikan dan keburukannya berimbang. Draw 0-0. Setelah dihitung kebaikan dan keburukannya ternyata berimbang. Allah Maha Adil. Lalu ternyata Allah buatkan satu tempat yang tinggi itu. Namanya apa? Al-A'raf. Disebutlah surat Al-A'raf. Jadi Al-A'raf itu adalah satu tempat di akhirat nanti yang tempatnya tinggi. Lalu disitulah tempat tinggalnya orang-orang yang amal kebaikan dan keburukannya berimbang. Ustadz, berarti orang-orang yang ada di Al-A'raf itu bisa lihat dong pada penghuni surga, penghuni neraka. Kira-kira menurut ibu-ibu bisa lihat nggak? Orang tempatnya tinggi, justru mereka melihat. Maka digambarkanlah oleh Allah, wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ketika mereka menoleh kepada para penghuni surga, apa kata mereka yang ada di Al-A'raf itu? Assalamualaikum.
Sukses, bahagianya kamu, selamat ya. Kamu sudah bisa masuk ke tempat itu. Padahal mereka ini sangat ingin untuk masuk ke sana, tapi ternyata Allah belum mengizinkan kepada orang ini. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashaban nar. Lalu ketika mereka menolehkan pandangan mereka kepada siapa? Para penghuni neraka. Jadi pas lihat penghuni surga, salamun alaikum, selamat. Aku ingin tapi aku belum bisa. Mereka sangat berharap masuk di situ sebetulnya, tapi takdir menentukan lain. Lalu ketika mereka menolehkan ashaban nar kepada para penghuni neraka, qalu, apa ujar mereka? Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Lalu ketika mereka melihat kepada para penghuni neraka, apa kata mereka? Rabbana la taj'alna, ya Rabb kami, ya Allah, jangan jadikan kami berserta orang-orang zalim itu. Masya Allah. Berarti mereka sangat berharap dan tidak ingin masuk ke dalam barisan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, terus itu gimana ending mereka? Apakah kemudian terus di situ selamanya? Cuman bisa lihat doang, cuman bisa nonton doang? Coba Bu, bayangkan kalau kita ada di tempat itu. Nengok ke kanan, aduh ingin banget, tapi nggak bisa. Nengok ke kiri, aduh jangan, tapi khawatir kemudian ditempatkan di situ. Terombang-ambing nasibnya sampai akhirnya kemudian Allah tentukan takdir buat mereka. Apa takdirnya? Karena Allah maha baik, orang-orang yang ada di dalam Al-A'raf pun akhirnya Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, kalau begitu saya di Al-A'raf aja deh, nggak apa-apa. Ada yang begitu nggak? Nggak boleh. Kita harus bercita-cita menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu. Karena kita tidak tahu sampai berapa lama kita ada di situ. Bayangin, berarti selama itu nasibnya terombang-ambing dalam kekhawatiran, kebimbangan. Masya Allah. Ini gambaran ibu-ibu sekalian, berarti semua kita nanti ada tanda-tanya besar. Apakah kita akan menjadi ashabal jannah sebagaimana disebutkan, atau kita menjadi ashaban nar sebagaimana ditegaskan, atau menjadi ashabul a'raf sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surat ini. Semua itu akan terjadi nanti. Berarti di antara kita ada 3 kemungkinan. Meskipun kita sangat bercita-cita masuk surganya Allah. Singkat cerita, selesailah episode orang-orang yang ada di Al-A'raf ini. Akhirnya Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau begitu udah selesai dong Ustaz. Ternyata belum selesai kejadiannya. Ini kisah yang juga penting untuk sama-sama kita ketahui. Apa kelanjutan dari kisah tadi? Kata hadis Nabi Muhammad SAW, hadisnya cukup panjang ibu-ibu, tapi saya akan bacakan dan akan saya sampaikan sepengetahuan saya. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, fawalladzi nafsi biyadihi ma min ahadin minkum bi asyadin munashadatan lillah fi istiqa'il haqqi minal mu'minina lillah yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina fin nar. Jadi ceritanya sudah selesai tuh. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka sudah dimasukin. Orang yang tadinya kemudian di Al-A'raf sudah dimasukin oleh Allah ke dalam surganya. Berarti nggak ada lagi yang tersisa. Hanya 2. Berarti endingnya itu penghuni surga dan penghuni neraka. Dipikir kita udah selesai. Ternyata belum. Tiba-tiba ada sekelompok orang, ada sekelompok manusia yang datang menghadap malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian mereka bersaksi di hadapan malaikat, memperjuangkan tentang nasib saudara mereka yang tidak ditemui di surga. Contohnya ibaratnya busut. Allah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
masuk. Lihat-lihat dong. Nanti akan saya ceritakan apa yang dicari pertama kali oleh orang ini. Ini bagian dari materi kita. Tapi setelah mereka mendapati orang-orang yang mereka cintai, akhirnya kemudian udah ketemu. Busut ingat. Ibu MC kok nggak ada di sini? Ibu MC, ibu siapa ibu? Ibu Citra. Punten ya, Bu Citra. Nauzubillah min dzalik. Oh kalau gitu bukan Bu Citra deh, Pak Eman aja deh. Bu Citra udah masuk surga. Tapi jangan Pak Eman juga, takut jadi doa ya. Si Fulanah gitu ya. Si Fulanah gitu. Loh, kok nggak ada di sini? Sebentar. Dicek. Lihat si Fulan nggak? Nggak ada. Lihat si Fulanah nggak? Tuh ayah. No. Kemana? Kok nggak ada? Akhirnya busut datang menghadap malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disebutkan, "Fawallazi nafsi biyadihi ma min ahadin," bahwa ada seseorang minkum di antara kalian biasyaddin munasyadatan lillah, mereka memohon dengan permohonan yang sangat kepada malaikat tentang nasib saudaranya yang ternyata ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tidak ada di surga berarti pasti ada di nerakanya. Fistifail haqqi minal mu'minin yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar, yakni memperjuangkan saudara mereka mukmin yang lain pada hari kiamat yang tidak ada di surga dan Allah tetapkan nasibnya di neraka. Masya Allah. Apa pasalnya? Kata orang tadi, kata Ibu Su tadi, aku nggak ridho, aku nggak ingin kecuali dia juga ada di sini. Orang-orang itu juga ada di sini. Mereka juga ada di sini bersama kami. Kata malaikat waktu itu disampaikan bahwa mereka sudah mendapatkan apa yang mereka lakukan sesuai dengan amalnya. Tidak. Busut naik banding, memperjuangkan, masya Allah. Fayaqulun Rabbana kanu yasumun ma'an wa yusallun wa yuhajjun fayuqalu lahum akhriju man arabtum fatuhramu surahum 'alan nar fayakhrujun. Masya Allah. Saya pertama kali baca hadis ini, Bu, merinding sambil nangis seolah-olah tidak percaya bahwa akan ada peristiwa ini gitu. Orang itu memperjuangkan betul tentang orang yang tidak dijumpainya di surga, lalu kemudian ternyata ada di neraka, lalu mereka meminta. Kenapa? Kata mereka, nahnu yasumuna ma'an wa yusalluna ma'an wa yuhajjuna ma'an. Kami dulu salat sama-sama, kami dulu saum sama-sama, kami dulu haji sama-sama, kami dulu ngaji sama-sama di dunia. Aku yang jadi saksinya, maka sekarang aku ingin mereka juga ada di sini. Lalu apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Akhriju man araftum. Kalau begitu, keluarkan siapa saja yang kamu kenal dan ternyata tidak ada di sini, keluarkan dari nerakanya Allah. Akhirnya diceritakan dalam lanjutan hadisnya, Bu, disebutkanlah si fulan. Ada yang sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah sebatas mata kaki, lalu tiba-tiba namanya dipanggil, diangkat, dipindahkan ke surganya Allah. Lalu ada orang yang sudah masuk ke dalam nerakanya Allah sebatas lututnya, dipanggil namanya, dipindahkan. Ada yang sesudah pusar terus sampai habis orang yang dikenalnya. Masya Allah. Inilah yang disebut dengan syafaat. Ustadz itu kan teman, ya betul gak? Teman ibadah, teman sholat, ya, teman ngaji kan gitu, teman haji kan, teman puasa. Terus kalau keluarga gimana Ustadz? Bisa nggak kira-kira begitu? Gitu ya. Pertanyaan kita kan mungkin begitu ya. Kalau keluarga bisa nggak kira-kira? Kan hadisnya tadi ceritanya adalah mereka orang yang mereka kenal, saudara yang mereka kenal, lalu tidak ada. Ini konteksnya keluarga, gimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Yakin Bu bisa Bu? Betul. Kalau orang lain saja bisa, kenapa keluarga sendiri tidak bisa? Tapi kita tentu harus ada dasarnya ya kalau bicara. Adalah kemudian hadis ini
disebutkanlah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berarti tandanya saya terlalu jauh. Oke. Ini diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Man 'allama waladahu wa addabahu razaqallahu ta'ala syafa'atah. Insyaallah. Barang siapa 'allama yang mengajarkan anaknya, wa addabahu dan mendidik anaknya, wa razaqahullahu ta'ala syafa'atah, maka Allah akan merizkikan kepada orang itu syafaatnya. Berarti kalau begitu bisa ya, kita bisa menolong ya. Asalkan apa? Anak yang Allah hadiahkan kepada kita, anak-anak yang Allah rizkikan kepada kita, kemudian kita ajar dia, kita didik mereka. Ini sebetulnya Bu, hadis panjangnya ini. Ya ma'syaral muslimin, man razaqallahu ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahullahu ta'ala syafa'atah wa man taraka waladahu jahilan kullu dzanbin 'amalahu 'alaihi. Nauzubillah. Singkatnya Bu, terjemahnya, siapapun di antara kita yang sudah mendapatkan rizki dari Allah berupa apa? Walad, anak keturunan, anak-anak bagian dari keluarga kita. Fa'alaihi bita'dibihi, maka hendaklah kamu mendidiknya. Wa ta'limihi, kamu ajarkan dia. Tentu pendidikan yang paling utama, pendidikan yang paling dasar adalah pendidikan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka menjadi anak-anak sebagaimana harapan kita, menjadi waladun salihin, menjadi qurrata ayun, menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata? Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu, maka barang siapa yang mengajari anaknya, mendidik anaknya, maka Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Wa man taraka waladahu jahilan, lalu barang siapa yang meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan jahilan. Apa jahilan? Bodoh. Ustadz, yang dimaksud bodoh di sini apakah bodoh nggak bisa ngitung, nggak bisa baca? Tentu jahilan di sini adalah jahil dalam urusan agama. Kullu dzanbin amalhu alaih, maka setiap dosa anak itu akan menjadi tanggung jawab orang tuanya. Makanya nyambung dengan hadis Nabi yang mengatakan ada anak yang divonis oleh Allah masuk nerakanya Allah, lalu dia protes, tunggu dulu, saya nggak mau dimasukkan ke dalam neraka. Loh, kamu kan memang amal-amal kamu lebih banyak amal keburukan daripada amal-amal baik. Betul bahwa saya selama ini hidup tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, saya tidak bantah. Terus kalau begitu kenapa kamu protes? Saya bukan tidak mau melakukan ibadah, saya bukan tidak mau beribadah, tapi orang tua saya yang tidak pernah mendidik saya, katanya. Masa ada orang tua yang demikian? Nggak percaya saya? Kalau begitu panggil saya orang tua saya. Singkat cerita, dipanggillah orang tuanya, didudukanlah bersama, ditanyalah kepada orang tua itu, hai Fulan, apakah Fulan ini anak kamu? Betul ya. Oke. Kata dia, selama ini kamu asik beribadah sendiri, jadi orang soleh sendiri, kamu kemudian tidak berikan anak-anak kamu pendidikan yang benar, sehingga kemudian anak kamu menjadi orang yang jauh dari Allah. Betul. Oke, kalau begitu udkhulu jami'an finnar. Kalau begitu, masuklah kamu bersama anakmu ini ke dalam nerakanya. Nyambung. Nauzubillah. Berarti bisa ngumpul di neraka, bisa ngumpul juga di surga. Cuman pertanyaan besarnya kan begitu ya, the big questionnya kan kira-kira begitu ya. Gimana cara supaya kemudian kita bisa reuni itu? Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum jauh ke sana, saya ingin mengingatkan saya pribadi dan kita semuanya bahwa sejatinya kita ini sekarang akan berhutang budi kepada siapa? Kepada anak kita.
Anak kitalah sebetulnya yang akan menjadi jaminan apakah kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak itu sejatinya adalah jalan Allah, cara Allah yang Allah hadiahkan kepada kita. Pemberian terbaik melebihi apapun kepada kita, kepada keluarga kita, yang mereka kehadirannya justru akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kebalikannya. Maka jika demikian, sebetulnya anak-anak kita itu sekarang ibarat apa? Ibarat aset. Aset penting itu. Melebihi apapun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika wa ahsanu amala. Insyaallah. Yang namanya anak itu, kata Allah, harta dan anak itu adalah zinatul hayatud dunya, perhiasan kehidupan dunia yang pasti kalau orang diberikan oleh Allah akan merasa senang. Sekarang saya tanya, kalau Allah memberikan harta kepada kita, senang kita? Allah berikan rumah yang bagus, Allah berikan mobil yang bagus, Allah berikan harta perhiasan emas, wah, begitu banyaknya, senang kita? Itulah perhiasan. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anak itu melebihi itu. Aset dia. Aset berharga. Makanya kalau aset berarti harus kita apain? Harus kita jaga. Hanya orang, mohon maaf saya gunakan kata-kata ini, hanya orang bodoh yang kemudian dengan tenang-tenang saja asetnya hilang. Yang namanya aset tentu menjadi sesuatu yang harus kita jaga, kita rawat, karena itu akan menjadi penolong buat kita. Kenapa? Karena itu akan menjadi bagian dari penolong kita di akhirat. Sekarang saya tanya ibu-ibu, ada yang sudah punya cucu di sini? Ada. Ada yang punya anak? Pasti kan gitu ya. Berarti Allah sudah berikan hadiah terbaik kepada kita hingga detik ini. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana nanti dengan nasib aset kita? Apakah kita akan rawat atau jaga ataukah tidak? Kembali ke pertanyaan sesuai tema kita. Apakah kita akan berkumpul di surganya Allah? Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengatakan bahwa pasti akan Ustadz, pasti akan berkumpul Ustadz, pasti akan reuni Ustadz, maka dasarnya adalah surat At-Tur ayat 21 ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Insyaallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adapun orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan mengikuti di belakang mereka keturunan-keturunan mereka dengan keimanan. Artinya berarti semua anak-anak yang Allah hadiahkan, yang Allah rizkikan, yang Allah berikan, dijaga, dirawat, hingga akhirnya anak-anaknya pun mati dan meninggal, tetap memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah kalau terjadi demikian? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kelak kami akan pertemukan mereka dengan keturunan-keturunan mereka. Nyambunglah dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wah, ini Masya Allah, saya pas baca pertama hadis ini, waduh, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita simak apa sih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddasanal Husayn bin Ishaq As-Sutari, haddasana Muhammad Abdurrahman, haddasana Syarik, dan seterusnya. Ini adalah para ulama, para sahabat yang meriwayatkan. Terus Ustaz, hadisnya apa? Hadisnya ini. Qala, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ar-rajulul jannata
sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi. Jadi setiap orang itu, setiap kita disebutkan ar-rajul, berarti setiap kita sebetulnya, gitu kan? Idza dakhala ar-rajul, apabila seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sa'ala, maka yang akan ditanya pertama kali itu adalah abawai. Ini Mama Hanan. Mama Hanan kan? Mama Hanan masuk surga. Yang dicari oleh Mama Hanan bukan Pasimon dulu. Pasimon betul ya? Betul ya? Masuk, yang dicari pertama ternyata adalah orang tua kita. Abawaihi. Yang dicari oleh orang itu pertama kali apa? Wali mereka, orang tua mereka, abawaihi. Pokoknya sebelum ketemu orang tuanya, dia nggak akan cari yang lain, nggak akan. Sebelum ketemu yang lain, dia nggak akan mencari yang lain. Sebelum ketemu orang tuanya. Lalu kalau sudah ketemu abawaihi wa zaujatihi, yang dicari adalah pasangannya. Berarti yang namanya pasangan apa? Suaminya atau istrinya. Udah ketemu nih ya, Mama Hanan sama orang tuanya. Pak Simon mana? My love, my darling mana? Udah ketemu. Sesudah ketemu maka kemudian wa waladihi, dan anak. Ustaz, itu kan di surga bukannya Allah sediakan bidadari, kan gitu ya? Betul ya? Bukankah di antara nikmat surga itu Allah sediakan bidadari dan bidadara? Terus kenapa ahli surga malah milih istrinya? Inilah sebetulnya ibu-ibu sekalian, disebutkan dalam satu hadis, para bidadari-bidadara surga itu sebetulnya iri. Kenapa? Karena para penghuni surga lebih memilih istri-istri mereka daripada aku, katanya. Jadi yang dicari oleh para suami, para laki-laki di surga itu adalah bukan bidadari surga. Siapa? Kita lebih baik ternyata dari bidadari-bidadari surga. Wanita-wanita saleh di dunia itu lebih dipilih oleh para penghuni surga daripada bidadari surga. Jadi nggak usah khawatir suami kita berpaling, nggak usah. Karena mereka pasti akan kembali kepada kita. Dan lagi-lagi ya, nanti kita akan ketemu dengan pasangan kita, dengan suami kita dalam kondisi terbaik bentuk tubuh kita, menjadi muda kembali. Insya Allah. Jadi kalau begitu, ketemu nggak dengan orang tuanya? Ketemu. Ketemu nggak dengan suami pasangan atau istrinya? Ketemu. Dengan anaknya ketemu. Berarti reuni ya? Yes. Inilah hadis yang mengatakan bahwa kita akan bereuni dengan keluarga besar kita. Insya Allah. Karena yang dicari oleh mereka pertama kali apa? Orang tuanya, istrinya, pasangannya. Ustadz, terus kalau nggak ketemu gimana? Gimana ceritanya? Ada nggak yang nggak ketemu? Ah, menarik nih. Udah dicari, nggak ada. Udah dicari, nggak ada. Ditanya, kok nggak ada? Orang tua saya nggak ada, pasangan saya nggak ada, anak saya nggak ada juga. Terus mereka nanya sama malaikat. Malaikat saya udah nyari kemana-mana, mereka nggak ada. Fayuqalu, dijawab sama malaikat, innahum lam yablughu darajatak. Mereka enggak ada karena mereka belum sampai derajat kamu, belum sampai makom surganya, sehingga enggak ada. Kamu sekarang ada di surga level sekian, mereka belum nyampe levelnya, sehingga kemudian akhirnya tidak ketemu. Terus kalau dia dibilang begitu, apa tuh? Diam aja gitu? Protes mereka. Insyaallah. Lam yablughu darajatak fayaqulu ya Rabbi, wahai Rabbku, saya enggak terima. Saya enggak terima. Loh, kan memang belum nyampe derajatnya. Qad amiltu li walahum. Enggak. Saya enggak ridho.
kecuali mereka sekarang ada di sini juga. Saya nggak ridho kecuali mereka berkumpul bersamaku juga. Kenapa? Karena saya dulu beramal ibadah itu adalah niatnya buat aku dan buat mereka. Inilah hadis yang menjadi dasar bahwa kalau kita beribadah maka niatkanlah ibadah itu buat siapa? Buat kita, buat orang tua kita, buat suami kita, buat anak-anak kita, buat orang-orang yang kita cintai. Karena kelak itu akan bisa jadi menolong kita ketika kita tidak menjumpai orang-orang yang kita cintai itu. Lalu setelah disampaikan bahwa aku dulu beramal tidak hanya untuk aku tapi untuk mereka, apa kata malaikat? Fayu'maru bi'ilhaqihim bih. Masya Allah. Akhirnya diperintahkanlah kepada malaikat agar mereka dipertemukan kembali dengan orang itu. Berarti kalau begitu naik levelnya, naik derajatnya. Wasilah apa? Wasilah ternyata ada orang solih yang masuk ke dalam surga lebih awal. yakni siapa? Kita. Artinya kita bisa menjadi penolong orang tua kita, menjadi penolong suami kita, menjadi penolong anak-anak kita. Syaratnya apa? Kita hanya masuk surga dulu. Kita hanya masuk surga dulu. Ustaz, kalau begitu nggak bisa dong. Kalau kemudian ternyata orang tuaku, pasanganku, anak-anakku kemudian ternyata mereka ditakdirkan masuk neraka dan tidak bisa diangkat. Kenapa? Karena ada kekufuran di antara mereka, ada yang murtad di antara keluarga itu. Janji Allah, surga hanya Allah tempatkan buat siapa? Buat mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita yang ingin agar orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita bisa reuni di surga, maka syarat pertama adalah pastikan semua mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah, ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kuncinya mereka bisa dipertemukan oleh Allah dalam surat At-Tur apa? Wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin. Pengikatnya adalah iman. Pengikatnya adalah kesamaan apa? Kesamaan akidah, kesamaan iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berarti kalau ada anak yang kemudian ternyata setelah mereka dewasa murtad, nggak bisa dong, nggak bisa. Jangankan di akhirat, orang yang murtad akhirnya kemudian diputus hak warisnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menunjukkan bahwa ada garis pembatas yang jelas di antara kita. Karena di antara yang bisa menyebabkan membatalkan waris seseorang itu apa? Murtad. Ustaz, berarti kalau nih saya misalkan saya punya adik, Ustaz, saya punya adik, ternyata adik saya itu ternyata murtad, berarti dia nggak dapat waris dari ayah saya. Betul. Terputus dengan sendirinya. Di dunia saja sudah terputus, apalagi di akhirat. Jadi syarat pertama supaya kita bisa bereuni di surga apa tadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Karena sebab apa? Wattabathum biimanin. Nah, ini tugas kita berarti. Kalau kita mau bereuni di surga bersama keluarga kita, maka syarat pertamanya harus apa? Iman kepada Allah hingga kita menghembuskan napas terakhir kita, insyaallah. Ustadz, hanya itu aja? Tentu tidak. Cuman karena waktunya habis, mudah-mudahan poin selanjutnya bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.